Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Kalau saudara dan saya hari ini dapat bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Amin saudara. Semua karena penyertaan dan kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu baik, yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Sebab Dialah yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari katakan pujian ini. Kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku
Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami berlari kepadamu dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, mari kita sembah Tuhan. Ku berpegang pada Allah yang hidup, sebab Kaulah harapanku, Kaulah harapanku Tuhan Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Yesus. Glory, haleluya. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Glory. Ku menyembahmu Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Tuhan. Biarlah kami menyembahmu, biarlah ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ini bikin arana masuk, ku menyembahmu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, cintamu kami hanya bisa temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu
kekuatan kami. Waktu kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Sama-sama katakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali katakan pujian ini. Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mengandalkan kekuatan kami tanpa Tuhan yang terlibat, tanpa Tuhan yang menyertai. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami merasa mampu, kami merasa bisa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara sekali katakan pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak
setiamu, kasih setiamu Tuhan, memujimu Yesus, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Terima kasih, glory bagimu. Biarlah ku menyembah, biarlah ku menyembah-Mu, haleluya. Biarlah kami memuji-Mu, kebesaran-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih hanya kepada-Mu. Thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Engkau baik, setiamu tak pernah berubah, glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih, Oh Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu besar buat kami. Setiamu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Glory. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya.
Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menopang kami, membuat kami mengerti, membuat kami paham akan kebenaran firman Tuhan buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun buat kami semuanya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini seperti kita menggambarkan seperti CCTV gitu ya. Jadi CCTV itu bisa ditaruh di mana-mana, di gudang atau di tempat-tempat tertentu untuk mengawasi mungkin para pekerja yang istilahnya supaya para pekerja itu mana yang rajin, mana yang tidak gitu ya. Atau mungkin ada kejahatan-kejahatan tertentu yang bisa dilihat dari CCTV. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi CCTV ini terbatas. Dia cuma hanya melihat, cuma hanya memandang atau melihat dari pantauan saja dan terbatas. Tapi tidak ke semuanya atau sudut-sudut tertentu CCTV tidak bisa melihat semuanya itu. Tetapi tahukah saudara bahwa dikatakan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Semuanya. Di dapur dia bisa melihat Anda. Di tempatmu bekerja, engkau di kamar hotel, engkau yang namanya di rumah, di jalan, di apapun. Dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Sekali lagi, CCTV terbatas. Dia hanya melihat di ruang-ruang tertentu saja. Tetapi dikatakan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dikatakan dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan sejenak, kalau kita berpikiran bahwa gini, kalau mata Tuhan itu ada di segala tempat, dimanapun kita berada, ada yang mengawasi kita. Mungkin saudara berkata, oh ya sudahlah, aku tak mencuri sedikit, saya mungkin tak bohong-bohong sedikit, atau mungkin saya tak selingkuh-selingkuh sedikit lah, atau mungkin saya akan telat waktu sedikit lah, atau mungkin saya tidak jujur sedikit lah, atau mungkin saya korupsi lah dan lain sebagainya. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, dimanapun engkau berada, mata Tuhan senantiasa dia melihat apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan. Sampai dikatakan bukan hanya sekedar perbuatan saja. Perhatikan Bapak Ibu, mata Tuhan bukan hanya sekedar melihat perbuatan kita atau tindakan kita, tetapi dikatakan sampai ke dalam lubuk hati kita. Motivasi yang terkandung di dalam pemikiran dan hati kita, dia melihat secara detail. Nah oleh sebab itu kekasih Tuhan, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau segala sesuatu ada muatan tertentu dalam pemikiran, dalam tindakan yang kita lakukan, ada yang mengawasi kita, mata Tuhan yang mengawasi kita. Coba kita mau berbuat apa tentang kehidupan ini? Oleh sebab itu hiduplah dengan benar, amin. Hiduplah dengan bijaksana. Dikatakan bahwa Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik sekalipun. Jadi bukan hanya orang jahat saja, tetapi orang baik sekalipun dia mengawasi daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lakukanlah hal yang baik. Sebab dikatakan waktu kita mengerjakan hal yang baik, kita akan menerima upah dari hasil apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan waktu kita melakukan dengan dasar gini, motivasi yang baik, dengan sebuah hati nurani yang tidak ada embel-embel, yang tidak ada muatan-muatan tertentu, tidak ada kelicikan-kelicikan yang keluar dari hidup kita. Dikatakan bahwa kita akan menerima balasannya itu. Dan
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bersumber dari hati kita. Nah, oleh sebab itu bersihkan hati kita, luruskan hati kita supaya benar-benar gini, tindakan kita benar pula pada akhirnya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Sebab dikatakan bahwa gini, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, entah itu baik, entah itu jahat, itu diawasi. Nah, pada akhirnya begini Bapak Ibu, saudara dan saya akan menerima upah dari hasil apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Sekali lagi, entah itu baik, entah itu jahat, kita akan menerima balasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih menyadari lagi dalam kehidupan ini. Kalau mungkin mata daripada suami kita terbatas untuk melihat kita, atau mungkin mata istri kita terbatas untuk melihat kita, atau mungkin gini, mata bos kita, pimpinan kita terbatas melihat daripada kehidupan kita, atau mungkin anak-anak kita, atau mungkin keluarga kita terbatas melihat kehidupan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada mata Tuhan yang tidak terbatas. Dia mengawasi di seluruh area kehidupan kita. Kalau saudara dan saya tidak waspada, tidak berhati-hati tentang kehidupan ini, seperti yang saya katakan semula, hal yang baik dan hal yang jahat kita akan menerima itu. Nah, oleh sebab itu berbuatlah yang baik, amin. Berbuatlah yang baik, tinggalkanlah hal yang jahat, supaya saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau dan sepakat katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah sebuah renungan kita yang kita dapatkan pada pagi hari ini, supaya benar-benar perenungan ini menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami terus berdoa buat pergumulan daripada anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Ada banyak yang sakit hari-hari ini. Tuhan pulihkan kesehatannya, pulihkan kondisinya di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk hubungan keluarga, suami dan istri. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dan sembuhkan hubungan suami istri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan akan memberkati setiap keluarga ini Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.